Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah di acara bedah buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi, ya, yang sudah diluncurkan dimulai dari Rakernas, kemudian beberapa hari yang lalu kemarin juga telah resmi diserahkan oleh Ketua Penyusun buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi kepada Bapak Pemimpin Umum Saudara Muhammad, dan sudah juga kita pasarkan, ya, di bazar perdana ini, di bazar Selatnas. Insyaallah juga akan kita publikasikan terus setelah acara Selatnas ini. Dan hari ini insyaallah kita akan membedah buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai acara kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Abdul Latif Usman, pelaku perintis Hidayatullah, kemudian juga ada Ustaz Suluk, Ustaz Akib Junaid, juga selaku penulis atau penyusun buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi, dan juga Ustaz Gofar Hadi, Wakil Sekjen DPP Hidayatullah, yang juga menjadi penulis atau penyusun buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi, serta para ustadz sekalian yang hadir dari berbagai daerah. Saya tadi sudah ada dari Sulawesi Tenggara, dari Jawa, ada dari Jawa Tengah, ada dari Banten, dan dari daerah lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ahlan wa sahlan di acara bedah buku ini. Kemudian kami mengundang pada para pembicara. Yang pertama adalah Ustaz Latif Usman untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Silakan Ustaz. Kemudian untuk bicara kedua, kami mengundang hadir di panggung pada Ustaz Akif Junaid Kahar untuk menempati tempat duduk di samping kanan Ustaz Latif. Dan untuk bicara ketiga, kami mengundang Ustaz Abdul Gofar Hadi untuk menempati tempat duduk di sebelah ujung kanan saya. Baik, izin saya Ahmad Damanik, saya mau untuk memimpin atau memoderatori bedah buku pada siang hari ini. Dan juga yang lupa saya sapa, ini adalah Direktur dari PT Lentera Jaya Abadi, Bapak Yosef Yana, yang merupakan induk dari penerbitan majalah Suara Hidayatullah, dan juga di sini ada juga Bapak Dadang Kusmayadi. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, pertama kami juga ucapkan selamat datang Ustaz Hatim, Ustaz Akif, Ustaz Gofar yang telah berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Insya Allah nanti kita akan terus mendatangkan para dai-dai kita untuk sama-sama hadir dalam bedah buku ini. Baik para ustadz sekalian, alhamdulillah buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi ini seperti yang sudah mungkin di ustadz sekalian lihat, ya, dan juga sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tuhari, ini menjadi buku wajib karena ini menjadi the book history, official history dari Hidayatullah, ya, yang disusun oleh 6 orang penulis. Ketua tim penulisnya adalah Ustaz Hamid Tuhari, kemudian ada Ustaz Akib Junaid sendiri, kemudian ada Ustaz Asis Subagio, dan juga ada Ustaz Nasirul Haq, bahkan juga menjadi salah satu tim penulis. Kemudian ada Ustaz Gofar Hadi dan juga Ustaz Mahladi. Disusun dalam perjalanan waktu yang cukup panjang dengan
dengan diskusi dan juga proses editing yang berlapis-lapis. Karena kenapa harus berlapis-lapis? Karena kita ingin menghadirkan sejarah yang otentik. Ya, sejarah yang otentik. Jangan sampai buku yang sudah tercetak ini ya, ada sejarah yang tidak tercatat atau ada sejarah yang salah gitu ya. Walaupun mungkin ini belum sempurna, ya, masih ada kekurangan-kekurangan. Saya kira itu menjadi hal yang lumrah, dan insya Allah ini menjadi, kita memerlukan masukan-masukan dari para ustadz sekalian. Dan para ustadz sekalian, kita akan, di depan kita sudah hadir Ustadz Latif, Ustadz Akib dan juga Ustadz Gofar akan berbicara dalam perspektif masing-masing. Ya, kalau Ustadz Latif, karena dalam buku ini ada 2 bab besar yang diulas, yaitu 25 tahun pertama di era Allah Yarham Ustadz Abdullah Said, kemudian 25 tahun era Ustadz Abdurrahman Muhammad. Ini menjadi 2 bab besar yang dikupas dalam buku ini. Nah, kemudian kita akan mintakan Ustadz Latif dan Ustadz Hakim untuk mengupasnya dalam perspektif 25 tahun pertama dan dalam perspektif 25 tahun kedua yang akan dikupas oleh Ustadz Hakim. Nanti Ustadz Gofar akan bicara tentang kenapa harus menulis buku sejarah Hidayatullah yang dikeluarkan oleh DPP Hidayatullah, dan apa sih urgensitasnya, tujuannya apa, dan mengapa harus diperbanyak. Ini menjadi penting karena ini sekali lagi menjadi literasi penting yang harus diabadikan. Baik, Ustadz Latif. Oh ya, insya Allah nanti kita siapkan juga acara ini di channel Sahid, channel official majalah Suara Hidayatullah. Baik, Ustadz, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, Ustadz. Kalau lihat kita baca di dalam buku ini dan juga dalam cerita-cerita saya baca dalam beberapa literasi, dalam beberapa artikel, Ustadz menjadi Ustadz sendiri yang mengatakan Ustadz adalah pengawal 2 pemimpin umum, dari mulai Ustadz Allah Yarham Ustadz Abdullah Said dan juga Ustadz Abdurrahman Muhammad. Ini Ustadz katakan di tahun 2014, dan saya baca artikelnya di hidayatullah.id. Ya. Kalau pengawal berarti betul-betul melihat gerak-gerik dari pemimpin dan juga melihat gerak-gerik perkembangan dari lembaga ini. Saya ingin Ustadz bisa menyampaikan bagaimana Ustadz di 25 tahun terakhir dalam teknik sejarah perkembangan sehingga hari ini Hidayatullah bisa berkembang sedemikian rupa. Kami persilakan Ustadz dalam waktu 10 menit Ustadz bisa menyampaikan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami muliakan Ustaz Akib Junaid, Abdul Haji, macam-macam Ustaz Kiai saya, hadirin yang berbahagia. Kami punya pengalaman yang sangat terkesan. Semoga bapak-bapak juga bisa melakukan. Tatkala Ustaz Abu Bakar Ba'asyir berkunjung ke sini, beliau yang ditanyakan itu di mana makamnya Ustaz Abdullah Said. Jadi saya antar ke bapak itu makam beliau. Jadi beliau melakukan sholat 2 rakaat di makam. Semoga bapak-bapak nanti sore atau kapan bisa juga melakukan 2 rakaat di makam.
tulisan, penulis, dan yang ditulis. Ini sangat menarik karena yang ditulis Ustaz Abdullah Said. Tulisannya Hidayatullah Mengabdi, 50 tahun Hidayatullah Mengabdi Untar Angkai. Yang menulis atau penulisnya dua diantaranya yang ada di sebelah kanan. Ada sangat terkesan di hati kami figur Ustaz Abdullah Said. Sebenarnya dua-duanya ini sama, cuman tampilannya yang berbeda. Seperti yang kita lihat, heroik, simpatik, sangat simpatik. Orang yang bertemu dengan beliau itu tidak lama akan luluh, luluh itu cair hatinya kalau sudah bicara dengan beliau sedikit saja. Nah, dalam penulisan ini, dalam buku ini yang saya kagumi para penulis luar biasa. Kalau 25 tahun pertama saya sekilas menikmati tadi malam, itu bahannya sudah banyak. Bahan tulisan dari 25 tahun pertama di buku yang kita akan nikmati ini banyak tulisannya. Ustaz Mansur Salbu tulisannya, ada Pak Nazir, Ustaz Al-Bar Aziz, ada tulisan beliau sendiri juga ada, banyak sekali. Yang jelas bahan tulisan 25 tahun pertama itu sudah banyak. Saya ingin masuk ke 25 tahun kedua, tapi kena jaring larangan, karena pelajaran saya cuma 25 tahun pertama. Tapi tidak apa-apa, masuk ke 25 tahun yang kedua. Beliau, Ustaz Abdullah Said itu di mana saja. Sejak kami mengawal beliau tahun 80, kami hadir di sini tahun 79. 80 kami sudah kemana-mana, alhamdulillah diajak beliau. Fungsinya banyak, pembantu, mengawal, pokoknya serabutan lah istilahnya. Beliau itu Masya Allah, seperti yang kita baca itu, figurnya itu, andai kan ustaz-ustaz ini ketemu semua, tidak perlu silat lah sebenarnya. Tidak perlu silat. Kalau ketemu langsung dengan Ustaz Abdullah Said, tidak. Luar biasa. Kekaguman kami luar biasa. Tapi ini figur yang kedua yang mungkin nanti akan dikupas oleh Junes. Amanah 25 tahun kedua. Ini subhanallah, aturan Allah. 50 tahun ini diistilahkan yaitu belah semangka. 25 tahun pertama itu karya Ustaz Abdul. 25 tahun kedua persis juga karya Ustaz Abdul Rahman. Ustaz Abdullah Said mengawali dari 73 sampai 98, itu 25 tahun. Ustaz Abdul Rahman dari 98 sampai 23 saat ini, 25 tahun. Subhanallah. Ya ini kehendak Allah dan begitulah perjalanan sejarah ini. Nah, nanti 25 tahun ketiga Ustaz Afif yang untuk karena sudah penulisnya
Nah, kalau yang Ustaz Rahmat itu belum nulis, jadi bahannya sudah ada, beliau siap untuk kita doakan. Sekarang sedang menulis, tapi nanti melaksanakan tulisan itu. Kita doakan, insyaallah. Bapak sekalian, tidak cukup sebenarnya waktu yang bisa, apalagi hari Jumat. Tapi saya yakin wajib yang hadir ini pulang harus membawa buku 50 tahun. Siap. Masya Allah, rugi sekali yang tidak membawa waktu pulang buku itu. Jadikanlah teman tidur. Kalau sudah wirid alif lam tanzil tabarok, baca 50 tahun tidak pulang. Ya mungkin ini saya masih terharu dengan pancingan Ustaz Ahmad. Semoga ada yang sedikit saya bocorkan kesabaran pemimpin kita sekarang. Masya Allah. Tadi waktu saya serahkan, sebelum saya serahkan kepada Ustaz Abdul Latif, saya sudah melihat mata yang berkaca-kaca dan juga helaan napas beliau yang nampaknya ada sesuatu yang berat yang ingin disampaikan. Alhamdulillah tertumpah walaupun baru sedikit. Saya kira nanti perlu dikorek oleh kita semua atau mungkin juga oleh para audiens sekalian tentang apa yang menjadi deburan hatinya yang ingin ditumpahkan sebanyak-banyaknya. Ini perlu pancingan barangkali. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya tanyakan kepada Ustaz. Ketika Ustaz membuka ini, dan Ustaz tentunya kan menjadi bagian dalam perjalanan itu. Kalau Ustaz membaca buku sejarah ini, mana yang paling Ustaz berkesan dalam buku-buku ini, lembaran-lembaran ini, dari sosok Ustaz Abdullah Said yang menjadi kemudian Ustaz begitu berkaca-kaca matanya? Baik, kita bisa bayangkan beliau itu punya keluarga dan beliau itu sangat sayang kepada istri dan putranya. Tapi beliau itu sampai hati dan memang harus dipaksakan, Masya Allah. Artinya apa? Beliau itu tidak mengurusi putra putrinya itu normal seperti apa yang kita lakukan. Waktunya habis, hampir bagian untuk putra dan istrinya bukan satu hari, tiap hari dan panjang. Luar biasa. Jadi kalau saya buka buku ini, kalau ditanya mana yang saling sangat terkesan, dan hampir per item itu terkesan semua. Masya Allah, ini buku luar biasa. Tulisan wartawan, tulisan ulama, tulisan politisi, tulisan pemimpin, Ustaz Nasrullah pemimpin kita, tulisan administrator, Ustaz Bakar Sekjen. Siapa yang tidak kenal Ustaz Akif Junet? Kalau kita mendengar suaranya beliau dengan dakwah sosmednya, makanya kita berdoa semoga setelah Ustaz Abdurrahman nanti Ustaz Junet yang memimpin dia itu. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah doa. Figurnya sama. Pemimpin idola itu harus kurus. Kalau yang pertama dulu karena merintis itu memang harus banyak energi yang harus ditumpahkan, banyak lemak yang harus dipakai untuk perjalanan 25 tahun. Ya Ustaz Junet ini tinggal melanjutkan dulu yang kurus langsung lurus lagi. Dan sejak saya kenal beliau itu tidak pernah badannya itu naik sedikit, tidak pernah. Tapi yang naik terus memang dan spiritualnya ini, Masya Allah. Baik, itu baru ringkasan ungkapan Ustaz Latif ya tentang Ustaz Abdullah Said. Nanti kita Ustaz sekalian bisa kembali mengoreknya dan kemudian apa yang menjadi deburan hati Ustaz Abdullah Latif ini bisa tertumpah semuanya. Baik, kita akan beri kesempatan yang untuk pembicara yang kedua, Ustaz Akif Junaid Kahar. Tadi Ustaz Latif sudah menyampaikan bahwa buku ini lengkap yang penulisnya. Ada wartawan
senior, ada administrator, ada politisi, ada ulama, ada pemimpin, ada akademisi. Dan hari ini salah satu penulis kita, ya, Ustadz Akif Junaid dan juga Ustadz Gofar hadir. Nah, saya ingin kembali saya serahkan kepada Ustadz Akif. Ustadz, dalam menyambung nanti Ustadz Latif, ya, di 25 tahun kedua, apa sebenarnya yang ingin disampaikan Ustadz? Capaian-capaian apa yang ingin dikatakan dalam buku 50 tahun? Dan Ustadz juga kan mengikuti 25 tahun pertama sebenarnya ya Ustadz, ya. Walaupun mungkin tidak sejak awal-awal banget, tapi mengikuti sejak awal. Gimana Ustadz memandang perkembangan 25 tahun kedua yang kemudian dihadirkan dalam buku 50 tahun Hidayatul Ngabdi? Saya persilakan Ustadz 10 menit pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ustaz Abdul Latif Utsman, Ustaz Mahadi, menghormati Bapak-bapak peserta bedah buku yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bedah buku, apalagi 50 tahun Hidayatullah mengabdi, jangankan 2 jam, rasanya 2 hari pun ini tidak akan cukup. Sehingga karenanya saya kira ini adalah momen pancingan saja, sehingga diharapkan nanti tiap DPW mengadakan acara bedah buku, dan sebaiknya orang-orang yang turut hadir mayoritas adalah orang yang sudah membaca buku ini, sehingga kemudian diskusi itu bisa hidup nantinya. Kalau hanya mau, tidak usahlah tuntas, serpihan-serpihan yang ada dalam buku ini saja, itu sudah butuh waktu yang sangat panjang. Ada 2 statement yang mutlak digarisbawahi dari Bapak Pemimpin Umum Ustaz Abdurrahman Muhammad terkait buku 50 tahun Hidayatullah mengabdi ini. Yang pertama, beliau mengatakan buku ini mutlak bagi kader yang malang melintang di dunia dakwah. Mestinya generasi ini harus tersambung sanad dakwahnya. Bagaimanapun kuat nyalimu, banyak fasilitas, tapi hilang topangan intinya secara ketersambungan dakwah, lama-lama bisa terdistorsi. Jadi buku ini satu di antara urgensinya adalah menjadi benteng penguat bagi para kader yang akan melanjutkan perjalanan ini. Secara ekstrim dapat dikatakan sangat berpotensi, kalau tidak mau dikatakan dipastikan, perjalanan kader selanjutnya akan terjadi distorsi jika kemudian substansi yang terkandung dalam buku ini tidak dapat diserap dengan baik. Sehingga karenanya beliau wanti-wanti buku ini mutlak dimiliki dan wajib untuk dibaca, dipahami kandungannya, dan untuk itulah acara bedah buku ini perlu dilakukan di berbagai wilayah untuk kemudian menangkap secara maksimal. Ya, kenapa dikatakan bisa terdistorsi? Sebab memang salah satu ujiannya para pejuang yang sangat berat itu ketika kemudian perkembangan itu sudah terjadi di segala lini. Potensi penyimpangan itu sangat besar, sehingga memang akan sangat mengganggu perjalanan ke depannya. Salah satu contoh di 25 tahun pertama yang paling digarisbawahi adalah statement Al-Royakam
bahwa kalau satu saat saya meninggal dunia, kemudian istri dan anak-anak saya akan keluar dari Hidayatullah, maka tidak boleh ada satupun yang dia bawa keluar dari lembaga ini jika itu diklaim sebagai warisan dari suami dan orang tuanya. Karena saya tidak akan mungkin punya harta warisan bagi istri dan anak saya. Semuanya sudah diserahkan ke Hidayatullah. Nah, bayangan ke depan, bahkan sekarang sudah mulai remang-remang terlihat. Jauh sebelum meninggal, itu luar biasa warisan yang akan diberikan kepada anak istri kita. Sehingga kadang lembaganya miskin tapi pengurusnya kaya-kaya. Ada yang terlihat jelas, ada yang senyap-senyap. Nanti ketahuan setelah tidak lagi berada di struktur baik organisasi, amal usaha, badan usaha, ternyata begitu keluar, luar biasa asetnya bapak ini. Itu salah satu bentuk distorsi yang sangat berbahaya ke depan. Disinilah urgensinya buku ini. Kenapa Bapak Pemimpin Umum menggarisbawahi? Yang kedua, statement Pemimpin Umum terkait buku ini. Buku ini akan menjadi inspirasi bagi kader-kader yang saat ini mengemban tugas dakwah di gedung-gedung hingga di mancanegara. Bahwasanya tantangan dakwah kita semakin hari akan terasa semakin berat dan berpotensi menyebabkan kita futur dalam perjalanan dakwah ini. Salah satu penyebabnya jika kita kehilangan inspirasi dalam mengemban amanah yang sangat berat ini. Maka diyakini bahwa insya Allah jika buku ini dibaca dengan tuntas, mampu ditangkap spiritnya, maka para kader tidak akan pernah kering dan kehilangan inspirasi. Sehingga karenanya sekali lagi buku ini menjadi wajib untuk dibaca. Yang kedua, kalau Bapak Pemimpin Umum menggarisbawahi untuk kepentingan internal terkait buku ini, dalam kata pengantar tim penulis, nanti dibaca pengantarnya, ya, tentu setelah dibeli bukunya. Penting itu. Ya, kalau dalam bahasa anak gaulnya sering mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Buku ini menjadi media untuk kita memperkenalkan Hidayatullah kepada khalayak ramai. Ini adalah media yang paling efektif, paling efisien ke depan. Bagaimana memperkenalkan Hidayatullah kepada orang. Diharapkan setelah mereka membaca, yang jauh bisa mendekat, yang dekat bisa merapat, yang rapat akan ikut terlibat langsung dalam upaya menggapai visi besar Hidayatullah. Sebab kita sangat menyadari bahwa pekerjaan yang kita angkat ini pekerjaan yang sangat berat, pekerjaan yang sangat besar, yang tidak mungkin bisa dipikul hanya segelintir orang. 20.000 bahkan 200.000 5-10 tahun yang akan datang itu masih terlalu sedikit dibandingkan beban berat, beban besar yang akan kita pikul. Nah, cuma untuk merekrut, meyakinkan orang itu bukan hal yang mudah. Dengan adanya buku ini, insya Allah ini menjadi media yang sangat mudah bagi orang untuk memahami, mengerti bagaimana Hidayatullah itu sesungguhnya. Yang diyakini insya Allah jika hatinya bersih dan dia mau berpikir objektif, tidak ada pilihan lebih besar lagi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalil Nafis kemarin. Sehingga saya tidak perlu panjang lebar. Intinya beli buku ini, baca dan segera dijadwalkan bedah buku lebih tuntas ke depannya. Baik, Ustaz, sebelumnya yang dihadirkan Ustaz di 25 tahun kedua ini,
ya 25 tahun kedua. Kan kalau kita lihat dari mulai gagasan, kemudian juga pengembangan. Apa sebenarnya yang dihadirkan, Sat? Poinnya di 25 tahun yang kedua ini, Sat, dalam buku sejarah ini, Sat. Salah satu poin inti dari 25 tahun kedua, meskipun tidak dibahasakan secara eksplisit, adalah bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Orang yang tidak siap berubah bukan hanya akan ketinggalan zaman, tapi dia akan digilas oleh zaman. Ini tidak ada kaitannya dengan koalisi perubahan ya. Meskipun suara hati kita sama. Ya, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Maka kita akan lihat sejak kepemimpinan kedua, perubahan itu terus-menerus terjadi. Mulai dari statement awal, Ustaz Abdul Rahman Muhammad dalam beberapa sesi awal, saat Ustaz Abdullah Said sudah dimakamkan, beliau bertahan untuk tidak mau memimpin lembaga ini. Dipaksa berkali-kali pertemuan mutar, tetap suara bulat harus Ustaz Abdul Rahman Muhammad, dan itu juga dituang di buku ini. Kenapa beliau berat menerima amanah ini? Terakhir setelah Ustaz Abdul Manan almarhum mengancam, kalau Ustaz tidak mau menerima amanah ini, bubar pertemuan, kita pulang, ngurus pesantren masing-masing. Tidak ada kaitan lagi cerita dia pulang. Situ beliau kemudian menyerah, tidak ada pilihan, dan menerima amanah ini dengan satu catatan: jangan menuntut saya memimpin Hidayatullah sebagaimana Ustaz Abdullah memimpin. Saya bukan orang yang selevel dengan beliau. Salah satu catatannya, saya siap menerima amanah ini jika kepemimpinan saya adalah istilah beliau kepemimpinan kolektif, yang kemudian sepakati itulah majelis syuro sesungguhnya. Sehingga keputusan-keputusan strategis di Hidayatullah ini tidak akan keluar dari keputusan tunggal Ustaz Abdul Rahman, tapi ini lahir dari keputusan musyawarah majelis syuro. Dan akan menarik kalau baca buku ini, setiap munas dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, struktur tidak pernah bagus, berubah terus setiap 5 tahun. Inilah salah satu kesimpulan dari 25 tahun kedua, bahwa Hidayatullah harus siap berubah kalau memang mau menyongsong kemajuan. Maka 10 tahun pertama di 50 tahun kedua dalam buku Grand Design, satu diantaranya menjadi titik tekan adalah rejuvenasi. Para orang tua, para senior diharapkan berbesar hati, jangan memaksakan diri untuk bertahan di posisi nyaman dalam tanda petik, bahwa era kita sekarang ini memang sudah masanya generasi muda yang ilmunya jauh lebih mumpuni, lebih akrab dengan teknologi, sehingga kita menjaga spiritnya, mengawal idealisme mereka, sehingga lembaga ini semakin meyakinkan, membuat kita optimis. Ya. Baik, ada satu pelajaran penting yang kita ambil dari Ustaz Akif adalah bahwa dalam berat memutuskan pemilihan atas amanah itu, tapi kemudian perubahan-perubahan atau perkembangan yang justru malah terjadi sedemikian progresif, dan kemudian hari ini kita rasakan. Masya Allah, ini menjadi, dan itu dikupas semua dalam buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi. Pada ustadz-ustadz sekalian yang hadir di sini, pastikan namanya terdaftar dalam daftar hadir. Insya Allah kita akan berikan potongan harga diskon khusus sebesar 15%. Barakallah. Kita bisa namanya nanti bisa dicek, bisa datang ke stand Majalah Suhairiyatullah di stand nomor 9 dan nomor 10. Silakan bisa langsung ke stand nanti setelah acara. Pastikan acara selesai dulu baru kita sama-sama ke sana. Baik, berikutnya pembicara ketiga kita yaitu Ustaz Abdul Ghaffar Hadi. Beliau adalah juga salah satu penulis buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi dan juga wakil sekjen DPP Hidayatullah. Ustaz Ghaffar, saya kira tadi sudah juga dikuatkan oleh Ustaz Akif tentang apa yang menjadi urgensitas DPP Hidayatullah menghadirkan catatan sejarah yang dibukukan ini menjadi satu sejarah resmi dari Hidayatullah, karena kita tahu dalam perjalanannya sudah ada beberapa buku yang hadir ya,
dari mulai bukunya, kalau tidak salah saya ingat ada buku Ustaz Usman Palese, kemudian ada buku Cetak Hadir juga, dan kemudian sekarang hadir buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi. Saya kira kita bisa dapat penjelasan dari Ustaz Goparadi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Abdul Latif Usman, Aktif Junaid dan para sahabat peserta bedah buku yang kami muliakan. Yang pertama, kami sampaikan bahwa buku resmi dari waktu yang memang lembaga atau organisasi membuat itu hanya baru dua. Yang lainnya personal. Jadi yang pertama itu adalah buku itu 20 tahun Hidayatullah yang fenomenal. Judulnya apa itu saat itu? Judulnya 20 tahun Hidayatullah. 20 tahun Hidayatullah. Itu sudah di sama Bang dari Arif. Itu buku resmi. Memang waktu itu juga langsung Ustaz Abdul Said dan tim yang membuat. Dan yang kedua ini buku 50 tahun ini. Kami cerita sedikit tentang buku 50 tahun ini. Jadi tidak mudah menulis buku 50 tahun ini. Karena diskusinya luar biasa, ya. Diskusinya luar biasa, dan tiap pekan kita tim kecil, ya, ada tim besar, ada tim kecil, itu 2 kali paling tidak sepekan, hari Rabu dan hari Jumat, Nah, kami yang bagian penulis pemancing istilahnya, semua tulisan itu draftnya dari kami, draft awalnya dari kami. Jadi kami memancing. Sebab kalau menulis itu nggak ada pancingannya, itu biasanya ya nggak jadi-jadi. Jadi nggak keluar misalnya. Kami yang membuat tulisan awal, dan itu memang betul-betul dikoreksi, Ada tim bahasanya ada 3, tim bahasanya ada 3. Kemudian ada tim pencari data juga. Disinilah yang menarik sebenarnya. Banyak dokumen-dokumen Hidayatullah itu yang memang belum terdokumentasikan dengan baik. Saya bilang sama Ustaz, saya bisa bantu tulisan. Kalau kami dikasih datanya, dokumennya. Kalau nggak ada dokumennya, bagaimana kami bisa membuat tulisan? Akhirnya beliau, ya besok saya bawakan dari rumah. Beliau bawa dari rumah itu. Beliau kan selama ini dikenal sekretaris, banyak dokumen-dokumen, fotokopian itu banyak sekali. Tapi itu pun sebenarnya belum lengkap. Masih ada yang saya cari nggak ketemu. Yang kami cari tidak ketemu di sini. Makanya nanti di 50 tahun ini ada banyak hal. Saya secara pribadi yang sudah 19 tahun di sini. Dan sebelumnya di Surabaya 5 tahun. Banyak hal yang kami tidak tahu sebelumnya, tidak pernah dengar sebelumnya. Contohnya tentang kronologi dari kenapa Ustaz Abdullah Said berijtihad bahwa manhaj itu dari 5 surat. Dari mana? Padahal sebelumnya tahun 73 sampai tahun berapa itu beliau adalah yang dikupas awal-awal adalah surat Jumu'ah ayat 2 itu terus yang dikupas. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada sentekawal itu ada di itu? Saya nggak mau cerita, tidak beli bukunya. Itu salah satunya. Ada cerita-cerita menarik di situ, ada dialog. Bagaimana beliau bisa mendapatkan itu dan itu bisa menjadi
yang kita nikmati hari ini. Yang kedua, kami sampaikan, kenapa buku ini penting? Kenapa buku ini penting? Sebab sejarah itu tidak bisa secara oral terus, secara cerita terus. Kalau sejarah itu hanya diomongkan saja oleh pelaku-pelaku sejarah, sementara pelaku sejarah ini kan terbatas. Hari ini, pembimbing yang kita sering undang dulu 10 tahun yang lalu, kalau kita undang pembimbing itu 20-an saja. 20-an. Itu kalau kita gilir ceramah di masjid, memang bisa sebulan sekali. Tapi sekarang, pembimbing yang sholat di masjid tidak ada 10. Tidak ada 10 pelaku sejarah. Kalau sejarah hanya oral saja, terbatas. Yang mau bisa mendengar saja, yang bisa hadir di sini. Maka penting sejarah itu harus ditulis. Hari ini kita itu bisa kenal Islam. Padahal sudah 1500 tahun yang lalu Rasulullah diutus. Kita bisa kenal Quran, bisa kenal hadis, itu kan karena ada tulisan. Dan salah satu manhaj kita ini kan surat Al-Quran, ya. Ada tulisan. Kita kenal banyak pergerakan-pergerakan Islam internasional. Contohnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu ada gerakan Islam internasional, atau Ikhwanul Muslimin. Itu kenapa dia bisa internasional? Kenapa dia bisa eksis, tersebar ke seluruh negara? Itu karena tulisan, karena bukunya yang banyak. Bukunya saudara-saudara kita dari Ikhwanul Muslimin itu banyak sekali. Buku-buku tentang Hizbut Tahrir itu juga banyak sekali. Kemarin kami dapat lagi juga bukunya dari Turki. Siapa itu? Dia bilang sama yang bawa, kami cetak buku ini, buku pemikiran yang ada banyak kami dapat di kantor. Dia bilang yang bawa, kami ini setiap tahun mencetak buku ini 1 juta. 1 juta kecil. Itu kan 1 juta tidak ada apa-apa dibandingkan jumlah penduduk yang jumlahnya berapa miliar. Maka sebenarnya kalau kita nyetaknya 20.000, itu masih terlalu kecil, masih terlalu sedikit untuk bisa menyebarkan risalah Hidayatullah, sejarah dan ajaran Hidayatullah ini. Kalau hanya 20.000 itu masih terlalu sedikit, masih terlalu sedikit. Seharusnya bisa ratusan ribu bisa. Jadi ini kenapa penting ya buku ini? Karena ini warisan untuk anak-anak kita. Nggak mungkin saya sendiri untuk menceritakan Hidayatullah kepada anak sendiri, kepada anak sendiri itu nggak bisa utuh. Tapi kalau ada bukunya yang disusun secara tim dan sistematis, mereka akan bisa. Ini buku sudah saya bawa pulang kan? Sudah baca, ada anak saya sudah baca. Saya tanya, sudah baca? Sudah. Bagian halaman sudah. Artinya saya tidak perlu menerangkan lagi. Tidak menerangkan lagi, kalau ada dia bertanya baru kami sampaikan. Karena menerangkan Hidayatullah 50 tahun itu kan tidak mudah. 50 tahun menceritakan perjalanan tidak mudah. Dan itu bisa kita wariskan nilai-nilai acara Hidayatullah dengan lewat buku. Ya, buku. Kayak buku ini tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Aki. Salah satu cara untuk kita berdakwah, kemarin juga disampaikan sama Ustaz Habib, bahwa kita nggak usahlah ngasih sama pejabat. Ketika kita datang ke rumahnya atau ke kantornya atau mereka datang, kita kasih plakat. Nggak usah kita kasih plakat. Sekarang kita kasih buku ini aja. Ganti dengan buku 50 tahun ya? Iya. Kita ganti dengan buku 50 tahun ini. Ini jauh lebih bermanfaat. Kalau plakat kan hanya disimpan dipajang di kotak aja di lemari. Tapi kalau buku ini insya Allah akan dibaca. Apalagi bukunya ukurannya lebih besar dibandingkan buku pada umumnya. Maka setiap DPW itu ada buku ini, jangan hanya untuk pribadi,
Tapi secara institusi, yayasan-yayasan, kantor-kantor yayasan, kantor TPW harus punya stok paling tidak 100. Karena untuk tamu-tamu ketika itu lebih bermanfaat. Sampai didoakan semoga mereka mendapatkan pemahaman hidayah terkait dengan masalah hidayah Tuhan. Ini apa jadi instruksi baru nih, Ustaz? Bukan instruksi. Instruksi ya. Tapi wajib ya. Iya. Artinya ini karena yang selama ini kita yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam juga seperti itu. Yang dilakukan oleh kita banyak. Kami itu setiap bulan, saya di kantor DPP, setiap bulan itu dapat bukunya LDI. Ada LDI kita tahu sendiri. Setiap bulan itu ada aja buku dikirimkan ke kami, ke kantor DPP. Jadi kalau ada surat di DPP kan kami yang menerima. Itu saya lihat buku lagi, bukunya LDI dan kita nggak pernah kita baca, kita simpan. Cuma saya hanya semangatnya mereka ini menulis dan menyebarkan. Coba kalau kita ini masing-masing DPP menyebarkan buku ini, kasih kita. Dan saya yakin kalau bukunya dia itu tanpa gambar, tanpa hanya ajaran-ajaran saja. Tiap bulan itu ada di buku dikirimkan. Dan saya ingat kami sudah beberapa bulan ini 3 sudah dikasih buku. Sebelumnya majalah kita. Sekarang ini. Jadi kalau LDI aja yang difatwakan sesat ya, udah percaya diri, masa Hidayatullah yang lurus nggak lebih percaya diri dibandingkan dia gitu ya sih? Jadi buku ini kenapa harus terbit? Karena ini instruksinya dari Bapak Pimpinan. Jadi Bapak Pimpinan Umum menyampaikan bahwa sebelumnya sebenarnya itu buku ini tidak diterbitkan atau tidak ditulis, tapi beliau bilang 100 tahun itu dimulai dari tahun 1973 dan ini harus ditulis karena ini adalah menjadi pewarisan nilai, pewarisan sejarah. Kita tidak mungkin akan cerita secara oral, dan ini pelaku sejarah Hidayatullah secara alamiah sudah dipanggil oleh Allah SWT. Dan kita ini sebagai generasi pelanjut tidak mungkin bisa menceritakan sesuai dengan para pelaku sejarah. Sehingga buku ini sangat penting untuk orang luar eksternal maupun untuk internal, anak-anak biologis kita maupun anak-anak ideologis kita, maksudnya santri-santri terutama yang dewasa-dewasa. Wajibkan ini beli buku. Kita nggak usah berbusa-busa cerita tentang Hidayatullah, suruh baca ini buku. Insya Allah lebih ringkas ya, sampai lebih sistematis. Karena tadi itu kami yang bagian penulis, pemancing, saya punya folder itu tulisan dari awal sampai ini. Mungkin kami mengeditnya ya, itu sampai hampir 20 kali. Artinya saya nggak hapus ketika pertama ya kami nggak hapus, saya buat file 2, file 3 sampai file 20. Itu pun masih ada yang kurang. Itu kenapa? Saking hati-hatinya kita menulis. Apalagi Ustadz Akif ini nggak pernah kuliah, tapi untuk masalah penulisan itu berderet itu. Ini halaman ini kurang pas, ini halaman ini kurang pas, coret-coret. Apalagi Ustaz Nasirullah, itu beliau sangat sensitif sekali. Lebih rincik lagi, Ustaz. Ketika ada foto, ada pernyataan yang tidak pas, nanti. Jadi kita kadang kalau nggak punya mental penulis gitu ya, bisa baperan. Baik, Ustaz. Kita capek menulis, coret lagi. Ditahan dulu, Ustaz. Nanti bisa ditumpahkan balik. Saya hanya ingin menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Ustaz Gofar. Saya pernah juga menemani Ustaz Gofar ketika proses edit. Bahkan memastikan informasi tentang Ustaz Abdurrahman Muhammad pernah membonceng saya. Itu perlu diklarifikasinya beberapa hari. Ya, karena yang ada informasi yang sebelumnya diketahui bahwa Ustaz Abdurrahman Muhammad pernah membonceng Ustaz Abdullah Said
tapi ternyata diklarifikasi itu tidak pernah terjadi gitu ya Ustaz ya. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya juga sebenarnya kalau kemudian semua informasi itu ditumpahkan, mungkin ini akan bisa 2 atau 3 jilid Ustaz sekalian. Tapi karena kita ingin mempres dan kemudian lebih ringkas, tapi kemudian detail, ya akhirnya tim penulis betul-betul sampai beberapa kali melakukan melakukan rapat beberapa hari untuk kemudian melakukan sidang memastikan naskah ini hadir di tengah-tengah kita. Demikian salah satu usaha-usaha yang dilakukan oleh para penulis ini. Baik, saudara sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Latif, Ustaz Akib dan Ustaz Gofar. Saya kira kita perlu lebih mengorek lagi agar kemudian apa yang menjadi tujuan dari dihadirkannya buku 50 tahun Baitul Nabi ini bisa lebih maksimal. Kita punya waktu beberapa menit lagi untuk bisa para ustaz sekalian untuk bertanya. Dan juga pastikan yang hadir di sini sudah menuliskan namanya dalam daftar absen karena akan dapat potongan harga buku 50 tahun Baitul Nabi. Baik, 3 orang penanya terlebih dahulu. Saat ini sudah 1, kemudian 2 dan juga saat yang baris kedua 3. Silakan nanti mohon disebutkan namanya dan silakan singkat saja pertanyaannya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya sederhana, apa kira-kira yang latar belakangi ability atau kemampuan Kiai Haji Abdullah Said untuk memiliki jiwa pimpinan yang heroik dan sekaligus simpatik? Kemudian kedua, ini di era kepemimpinannya Ustadz Abdurrahman Muhammad adalah kepemimpinan yang bersifat kolektif ya. Nah, mohon maaf kalau kita lihat dari peristiwa sejarah, ini hampir mirip dengan karya Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan Ali. Nah, ada suatu kekhawatiran dari peristiwa samaan ini, apakah setelah Abu Bakar itu nanti kemudian Umar, Utsman, dan Ali itu akan terancam? Artinya di sini bahwa kita harus berwaspada. Bisa mungkin kalau kita tidak bisa membina kader kita dengan baik, bagaimana memperhatikan mereka, bagaimana merawat mereka, maka bisa saja terjadi hal yang serupa dengan peristiwa itu. Maka artinya bahwa kalau kita yakin bahwa insya Allah hidup akan mendunia, tetapi jangan sampai terjadi peristiwa sejarah seperti yang terjadi pada Umar, Utsman, dan Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin bisa dijawab oleh yang pertama oleh Ustaz Latif, ya. Kemudian nanti boleh dijawab oleh Ustaz Akib yang nanti mungkin kedua. Termasuk juga tadi misalnya kenapa orang yang langsung bersentuhan dengan Ustaz Abdullah Said langsung hatinya luluh, itu juga menarik untuk nanti mungkin diungkap oleh Ustaz Latif. Kemudian yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsudin dari Bali, Ustaz. 3 hal yang perlu saya sampaikan dan tanyakan. Yang pertama, pernyataan dulu, Ustaz. Saya hari ini bangga sekali. Kalau tadi Ustaz menyampaikan hebatnya buku ini, menurut saya hebatnya di samping sejarahnya itu yang hebat, termasuk juga penulis-penulisnya yang hebat. Ini kita apresiasi seperti ini karena sesungguhnya kita mengetahui ajaran Islam yang hebat itu hari ini oleh karena penulis-penulis kitab-kitab yang hebat pada masa itu dan kita ketahui hari ini. Jadi ini oleh karena itu saya berharap para penulis Hidayatullah ini sebagai literasi lebih besar lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalil Nafis kemarin. Sehingga saya tidak perlu panjang lebar. Intinya beli buku ini, baca dan segera dijadwalkan pada buku lebih tuntas ke depan. Baik. Ustaz, sebelumnya yang dihadirkan Ustaz di 25 tahun kedua ini, ya 25 tahun kedua, kan kalau kita lihat dari mulai gagasan-gagasan, kemudian juga pengembangan. Apa sebenarnya yang dihadirkan, Ustaz? Poinnya di 25 tahun yang kedua ini, Ustaz, dalam buku sejarah ini, Ustaz.
Salah satu poin inti dari 25 tahun kedua, meskipun tidak dibahasakan secara eksplisit, adalah bahwa perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Orang yang tidak siap berubah bukan hanya akan ketinggalan zaman, tapi dia akan digilas oleh zaman. Ini tidak ada kaitannya dengan koalisi perubahan ya. Meskipun suara hati kita sama. Ya, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Maka kita akan lihat sejak kepemimpinan kedua, perubahan itu terus-menerus terjadi. Mulai dari statement awal, Ustaz Abdul Rahman Muhammad dalam beberapa sesi awal, saat Ustaz Abdullah Said sudah dimakamkan, beliau bertahan untuk tidak mau memimpin lembaga ini. Dipaksa berkali-kali pertemuan, mutar, tetap suara bulat. Harus Ustaz Abdul Rahman Muhammad, dan itu juga dituang di buku ini. Kenapa beliau berat menerima amanah ini? Terakhir setelah Ustaz Abdul Manan almarhum mengancam, kalau Ustaz tidak mau menerima amanah ini, bubar pertemuan, kita pulang, ngurus pesantren masing-masing. Tidak ada kaitan lagi cerita dia. Di situ beliau kemudian menyerah, tidak ada pilihan, saya menerima amanah ini dengan satu catatan: jangan menuntut saya memimpin Hidayatullah sebagaimana Ustaz Abdullah Said memimpin. Saya bukan orang yang selevel dengan beliau. Salah satu catatannya, saya siap menerima amanah ini jika kepemimpinan saya adalah istilah beliau kepemimpinan kolektif, yang kemudian sepakati itulah majelis syuro sesungguhnya. Sehingga keputusan-keputusan strategis di Hidayatullah ini tidak akan keluar dari keputusan tunggal Ustaz Abdul Rahman, tapi ini lahir dari keputusan musyawarah majelis syuro. Dan akan menarik kalau baca buku ini, setiap munas dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, struktur tidak pernah baku, berubah terus setiap 5 tahun. Inilah salah satu kesimpulan dari 25 tahun kedua, bahwa Hidayatullah harus siap berubah kalau memang mau menyongsong kemajuan. Maka 10 tahun pertama di 50 tahun kedua dalam buku Grand Design, satu diantaranya yang menjadi titik tekan adalah rejuvenasi. Para orang tua, para senior diharapkan berbesar hati, jangan memaksakan diri untuk bertahan di posisi nyaman dalam tanda petik, bahwa era kita sekarang ini memang sudah masanya generasi muda yang ilmunya laut lebih mumpuni, lebih akrab dengan teknologi, sehingga kita menjaga spiritnya, mengawal idealisme mereka, sehingga lembaga ini semakin meyakinkan, membuat kita optimis. Ya. Baik, ada satu pelajaran penting yang kita ambil dari Ustaz Akif adalah bahwa dalam berat memutuskan pilihan atas amanah itu, tapi kemudian perubahan atau perkembangan yang justru malah terjadi sedemikian progresif, dan kemudian hari ini kita rasakan. Masya Allah, ini menjadi, dan itu dikupas semua dalam buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi. Pada ustadz-ustadz sekalian yang hadir di sini, pastikan namanya terdaftar dalam daftar hadir. Insya Allah kita akan berikan potongan harga diskon khusus sebesar 15%. Barakallah. Kita bisa, Ustadz bisa, namanya nanti bisa dicek, bisa datang ke stand majalah Suhairiyatullah di stand nomor 9 dan nomor 10. Silakan bisa langsung ke stand nanti setelah acara. Pastikan acara selesai dulu baru kita sama-sama ke sana. Baik, berikutnya pembicara ketiga kita yaitu Ustaz Abdul Ghaffar Hadi. Beliau adalah juga salah satu penulis buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi dan juga wakil sekjen DPP Hidayatullah. Ustaz Ghaffar, saya kira tadi sudah juga dikuatkan oleh Ustaz Akif tentang apa yang menjadi urgensitas DPP Hidayatullah menghadirkan catatan sejarah yang dibukukan ini menjadi satu sejarah resmi dari Hidayatullah, karena kita tahu dalam perjalanannya sudah ada beberapa buku yang hadir ya, dari mulai bukunya, kalau tidak salah saya ingat ada buku Ustaz Usman Palese,
kemudian ada buku pencetak kader juga, dan kemudian sekarang hadir buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi. Saya kira kita bisa dapat penjelasan dari Ustaz Goparadi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Abdul Latif Usman, Aktif Junaid, dan para sahabat peserta bedah buku yang kami lihat. Yang pertama, kami sampaikan bahwa buku resmi dari Polri yang memang lembaga atau organisasi membuat itu hanya baru dua, yang lainnya personal. Jadi yang pertama itu adalah buku itu 20 tahun Hidayatullah yang fenomenal. Judulnya apa itu saat itu? 20 tahun Hidayatullah. 20 tahun Hidayatullah. Itu sudah di sama Bang dari Arif. Itu buku resmi. Memang waktu itu juga langsung Ustaz Abdul Said dan tim yang membuat. Dan yang kedua ini buku 50 tahun ini. Kami cerita sedikit tentang buku 50 tahun ini. Jadi tidak mudah menulis buku 50 tahun ini. Karena diskusinya luar biasa, ya. Diskusinya luar biasa, dan tiap pekan kita tim kecil, ya. Ada tim besar, ada tim kecil. Itu 2 kali paling tidak sepekan, hari Rabu dan hari Jumat. Hari Rabu dan Jumat. Nah, kami yang bagian penulis pemancing istilahnya. Semua tulisan itu draftnya dari kami, draft awalnya dari kami. Nanti kami memancing. Sebab kalau menulis itu nggak ada pancingannya, itu biasanya ya nggak jadi-jadi. Jadi nggak keluar misalnya. Keluar. Kami yang membuat tulisan awal, dan itu memang betul-betul dikoreksi, Ada tim bahasanya, ada 3 tim bahasanya, ada 3. Kemudian ada tim pencari data juga. Disinilah yang menarik sebenarnya. Banyak dokumen-dokumen Hidayatullah itu yang memang belum terdokumentasikan dengan baik. Saya bilang sama Ustaz, saya bisa bantu tulisan. Kalau kami dikasih datanya, dokumennya. Kalau nggak ada dokumennya, bagaimana kami bisa membuat tulisan? Akhirnya beliau, ya besok saya bawakan dari rumah. Beliau bawa dari rumah itu. Beliau kan selama ini dikenal sekretaris. Banyak dokumen-dokumen, fotokopian itu banyak sekali. Tapi itu pun sebenarnya belum lengkap. Masih ada yang saya cari nggak ketemu. Yang kami cari tidak ketemu di sini. Makanya nanti di 50 tahun ini ada banyak hal. Saya secara pribadi yang sudah 19 tahun di sini, dan sebelumnya di Surabaya 5 tahun, banyak hal yang kami tidak tahu sebelumnya, tidak pernah dengar sebelumnya. Contohnya tentang kronologi dari kenapa Ustaz Abdul Said berijtihad bahwa manhaj itu dari 5 surat. Dari mana? Padahal sebelumnya tahun 73 sampai tahun berapa itu beliau adalah yang dikupas awal-awal adalah surat Jumu'ah ayat 2. Itu terus yang dikupas. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada sentuh wahyu? Itu ada di itu. Saya nggak mau cerita, kan tidak beli bukunya. Itu salah satunya ya, Ada cerita-cerita menarik di situ, ada dialog. Bagaimana beliau bisa mendapatkan itu dan itu bisa menjadi yang kita nikmati hari ini. Yang kedua kami sampaikan, kenapa buku ini penting?
Kenapa buku ini penting? Sebab sejarah itu tidak bisa secara oral terus, secara cerita terus. Kalau sejarah itu hanya diomongkan saja oleh pelaku-pelaku sejarah, sementara pelaku sejarah ini kan terbatas. Hari ini pembimbing yang kita sering undang dulu 10 tahun yang lalu, kalau kita undang pembimbing itu 20-an saja. 20-an. Itu kalau kita gilir ceramah di masjid memang bisa sebulan sekali. Tapi sekarang pembimbing yang sholat di masjid tidak ada 10. Tidak ada 10 pelaku sejarah. Kalau sejarah hanya oral saja, terbatas. Yang bisa mendengar saja, yang bisa hadir di sini. Maka penting sejarah itu harus ditulis. Hari ini kita itu bisa kenal Islam, padahal sudah 1500 tahun yang lalu Rasulullah diutus. Kita bisa kenal Quran, bisa kenal hadis, itu kan karena ada tulisan. Dan salah satu manhaj kita ini kan surat Al-Quran, ya. Ada tulisan. Kita kenal banyak pergerakan-pergerakan Islam internasional. Contohnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu ada gerakan Islam internasional atau Ikhwanul Muslimin. Itu kenapa dia bisa internasional? Kenapa dia bisa eksis, tersebar ke seluruh negara? Itu karena tulisan, karena bukunya yang banyak. Bukunya saudara-saudara kita dari Ikhwanul Muslimin itu banyak sekali. Buku-buku tentang Hizbut Tahrir itu juga banyak sekali. Kemarin kami dapat lagi juga bukunya dari Turki. Siapa itu? Dia bilang sama yang bawa, kami cetak buku ini, buku pemikiran urutan yang ada banyak kami dapat di kantor. Dia bilang yang bawa, kami ini setiap tahun mencetak buku ini 1 juta. 1 juta dia cetak. Itu kan 1 juta tidak ada apa-apa dibandingkan jumlah penduduk yang jumlahnya berapa miliar. Maka sebenarnya kalau kita nyetaknya 20.000 itu masih terlalu kecil, masih terlalu sedikit untuk bisa menyebarkan risalah Hidayatullah, sejarah dan ajaran Hidayatullah ini. Kalau hanya 20.000 itu masih terlalu sedikit, masih terlalu sedikit. Seharusnya bisa ratusan ribu bisa kita lihat. Jadi ini kenapa penting ya buku ini? Karena ini warisan untuk anak-anak kita. Nggak mungkin saya sendiri untuk menceritakan Hidayatullah kepada anak sendiri, kepada anak sendiri itu nggak bisa utuh. Tapi kalau ada bukunya yang disusun secara tim dan sistematis, mereka akan bisa. Ini buku sudah saya bawa pulang kan? Sudah baca, ada anak saya sudah baca. Saya tanya, sudah baca? Sudah bagian halaman juga. Artinya saya tidak perlu menerangkan lagi. Tidak menerangkan lagi, kalau ada dia bertanya baru kami sampaikan. Karena menerangkan Hidayatullah 50 tahun itu kan gak mudah. 50 tahun menceritakan perjalanan gak mudah. Dan itu bisa kita wariskan nilai-nilai acara Hidayatullah dengan lewat buku. Kayak buku ini tadi sudah sampaikan oleh Ustaz Aki. Salah satu cara untuk kita berdakwah, kemarin juga disampaikan sama Ustaz Habib, bahwa kita nggak usahlah ngasih sama pejabat. Ketika kita datang ke rumahnya atau ke kantornya atau mereka datang, kita kasih plakat. Nggak usah kita kasih plakat. Sekarang kita kasih buku ini aja. Ganti dengan buku 50 tahun ya? Iya, kita ganti dengan buku 50 tahun ini. Ini jauh lebih bermanfaat. Kalau plakat kan hanya disimpan dipajang di kotak aja di lemari. Tapi kalau buku ini insya Allah akan dibaca. Apalagi bukunya ukurannya lebih besar dibandingkan buku pada umumnya. Maka setiap DPW itu ada buku ini jangan hanya untuk pribadi, tapi secara institusi, yayasan-yayasan, kantor-kantor yayasan, kantor DPW harus punya stok
paling tidak 100. Karena untuk tamu-tamu ketika itu lebih bermanfaat. Sambil didoakan semoga mereka mendapatkan pemahaman hidayah terkait dengan masalah hidayah Tuhan. Ini apa jadi instruksi baru nih, Ustaz? Bukan instruksi. Instruksi ya. Tapi wajib ya. Iya. Artinya ini karena yang selama ini kita yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam juga seperti itu. Yang dilakukan oleh kita banyak. Kami itu setiap bulan, saya di kantor DPP, setiap bulan itu dapat bukunya LDI. Padahal LDI kita tahu sendiri, setiap bulan itu ada aja buku dikirimkan ke kamu, ke kantor DPP. Jadi kalau ada surat di DPP kan kami yang menerima. Itu saya lihat buku lagi, bukunya LDI dan kita nggak pernah kita baca, kita simpan. Cuma saya hanya semangatnya mereka ini menulis dan menyebarkan. Coba kalau kita ini masing-masing DPP menyebarkan buku ini, kasih kita. Dan saya yakin kalau bukunya dia itu tanpa gambar, tanpa hanya ajaran-ajaran saja. Tiap bulan itu ada di buku dikirimkan. Dan saya ingat kami sudah beberapa bulan ini 3 sudah dikasih buku. Sebelumnya majalah kita. Sekarang ini. Jadi kalau LDI aja yang difatwakan sesat ya, udah percaya diri, masa Hidayatullah yang lurus nggak lebih percaya diri dibandingkan dia gitu ya sih? Jadi buku ini kenapa harus terbit? Karena ini instruksinya dari Bapak Pimpinan. Jadi Bapak Pimpinan Umum menyampaikan bahwa sebelumnya sebenarnya itu buku ini tidak diterbitkan, atau tidak ditulis, tapi beliau bilang 100 tahun itu dimulai dari tahun 1973 dan ini harus ditulis karena ini adalah menjadi pewarisan nilai, pewarisan sejarah. Kita tidak mungkin akan cerita secara oral, dan ini pelaku sejarah Hidayatullah secara alamiah sudah dipanggil oleh Allah SWT. Dan kita ini sebagai generasi pelanjut tidak mungkin bisa menceritakan sesuai dengan para pelaku sejarah. Sehingga buku ini sangat penting untuk orang luar eksternal maupun untuk internal, anak-anak biologis kita maupun anak-anak ideologis kita, maksudnya santri-santri terutama yang dewasa, wajibkan ini beli buku. Kita nggak usah berbusa-busa cerita tentang Hidayatullah, suruh baca ini buku. Insya Allah lebih ringkas ya, sampai lebih sistematis. Karena tadi itu kami yang bagian penulis, pemancing, saya punya folder itu tulisan dari awal sampai ini. Mungkin kami mengeditnya ya, itu sampai hampir 20 kali. Artinya saya nggak hapus ketika pertama ya kami nggak hapus, saya buat file 2, file 3 sampai file 20. Itu pun masih ada yang kurang, Itu kenapa? Saking hati-hatinya kita menulis. Apalagi Ustadz Akif ini tidak pernah kuliah, tapi untuk masalah penulisan itu berderet itu. Ini halaman ini kurang pas, ini halaman ini kurang pas, coret-coret. Apalagi Ustaz Nasirullah, itu belum sangat sensitif sekali. Ketika ada foto, ada pernyataan yang tidak pas. Nanti. Jadi kita kadang kalau nggak punya mental penulis gitu ya, bisa baperan. Baik Ustaz. Kita capek menulis, coret lagi. Ditahan dulu Ustaz, nanti bisa ditumpahkan balik. Saya hanya ingin menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Ustaz Gofar. Saya pernah juga menemani Ustaz Gofar ketika proses edit, bahkan memastikan informasi tentang Ustaz Abdurrahman Muhammad pernah membonceng saya itu perlu diklarifikasinya beberapa hari ya, karena ada informasi yang sebelumnya diketahui bahwa Ustaz Abdurrahman Muhammad pernah membonceng Ustaz Abdullah Said, tapi ternyata diklarifikasi itu tidak pernah terjadi gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya juga sebenarnya kalau kemudian
semua informasi itu ditumpahkan, mungkin ini akan bisa 2 atau 3 jilid Ustaz sekalian. Tapi karena kita ingin mempresnya, dan kemudian lebih ringkas, tapi kemudian detail, ya akhirnya tim penulis betul-betul sampai beberapa kali melakukan melakukan rapat beberapa hari untuk kemudian melakukan sidang memastikan naskah ini hadir di tengah-tengah kita. Demikian salah satu usaha-usaha yang dilakukan oleh para penulis ini. Baik, saudara sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Latif, Ustaz Akif, dan Ustaz Gofar. Saya kira kita perlu lebih mengorek lagi agar kemudian apa yang menjadi tujuan dari dihadirkannya buku 50 tahun Baitul Ngabdi ini bisa lebih maksimal. Kita punya waktu beberapa menit lagi untuk bisa para ustaz sekalian untuk bertanya. Dan juga pastikan yang hadir di sini sudah menuliskan namanya dalam daftar absen karena akan dapat potongan harga buku 50 tahun Baitul Ngabdi. Baik, 3 orang penanya terlebih dahulu. Saat ini sudah 1, kemudian 2, dan juga Ustaz yang baris kedua 3. Silakan nanti mohon disebutkan namanya dan silakan singkat saja pertanyaannya. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya sederhana, apa kira-kira yang latar belakangi ability atau kemampuan Kiai Haji Abdullah Said untuk memiliki jiwa pimpinan yang heroik dan sekaligus simpatik? Kemudian kedua, ini di era kepemimpinannya Ustadz Abdurrahman Muhammad adalah kepemimpinan yang bersifat kolektif ya. Nah, mohon maaf kalau kita lihat dari peristiwa sejarah, ini hampir mirip dengan dari Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan Ali. Nah, ada suatu kekhawatiran dari peristiwa kesamaan ini. Apakah setelah Abu Bakar itu nanti kemudian Umar, Utsman, dan Ali itu akan terancam? Artinya di sini bahwa kita harus berwaspada. Bisa mungkin kalau kita tidak bisa membina kader kita dengan baik, bagaimana memperhatikan mereka, bagaimana merawat mereka, maka bisa saja terjadi hal yang serupa dengan peristiwa itu. Maka artinya bahwa kalau kita yakin bahwa insya Allah hidup akan mendunia, tetapi jangan sampai terjadi peristiwa sejarah seperti yang terjadi pada Umar, Utsman, dan Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin bisa dijawab oleh yang pertama oleh Ustaz Latif, ya. Kemudian nanti boleh dijawab oleh Ustaz Akif yang nanti yang kedua. Termasuk juga tadi misalnya kenapa orang yang langsung bersentuhan dengan Ustaz Abdullah Said langsung hatinya luluh, itu juga menarik untuk nanti mungkin diungkap oleh Ustaz Latif. Kemudian yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Samsudin dari Bali, Ustaz. 3 hal yang perlu saya sampaikan dan tanyakan. Yang pertama, pernyataan dulu, Ustaz. Saya hari ini bangga sekali. Kalau tadi Ustaz menyampaikan hebatnya buku ini, menurut saya hebatnya di samping sejarahnya itu yang hebat, termasuk juga penulis-penulisnya yang hebat. Ini kita apresiasi seperti ini karena sesungguhnya kita mengetahui ajaran Islam yang hebat itu hari ini oleh karena penulis-penulis kitab-kitab yang hebat pada masa itu dan kita ketahui hari ini. Jadi ini oleh karena itu saya berharap para penulis Hidayatullah ini sebagai literasi ke depan memang harus dikuatkan dan diberi kesempatan seluas-luas itu satu ya. Yang kedua kaitannya dengan perubahan-perubahan di 25 tahun kedua dari 25 tahun pertama. Yang saya ingin sampaikan di sini, apa perubahan-perubahan yang terjadi di 25 tahun kedua ini yang harus dikawal sehingga tidak bergeser dari hitoh pertama di 25 tahun pertama dengan perubahan yang dahsyat hari ini sehingga tidak kehilangan nilai. Artinya di era seperti sekarang ini perubahan itu sesuatu yang mesti terjadi tapi tidak keluar
Baik. dari nilai hidayah itu sesungguhnya. Yang ketiga, Cukup Ustaz, gua dulu Ustaz. dikit aja. Cukup dulu Ustaz. Oh ya. Cukup dulu. Baik, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari Sulawesi Tenggara. Yang saya mau tanyakan, ada buku juga yang merupakan sejarah Hidayatullah juga, ini mencetak kader. Apa perbedaan? Kalau mungkin masanya mungkin berbeda ya. Tapi apa di 25 tahun pertama itu sudah tercatat juga di mencetak kader itu sama dengan apa yang ada di buku Hidayatullah 50 tahun Hidayatullah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya, Hidayatullah berdiri bersamaan dengan salah satu ormas juga, ya belum sampai ke ormas ya, masih orsos, karena Hidayatullah awalnya juga orsos, pemahaman saya. Bersamaan berdiri, tapi berbeda secara kedepannya. Ya, yakni dalam istiqomah, dan ini sama-sama berdirinya. Kita pahami ya, kalau kita setahu saya seperti itu. Apa perbedaan ya gerakannya sehingga Hidayatullah kalau kita lihat saat ini alhamdulillah eksis menjadi ormas dan besar seperti saat ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Layu Fadli, kemudian Ustaz Samsudin dan Ustaz Rudi ya. Lutfi dari Sultra. Yang pertama saya persilakan Ustaz Latif untuk menjawab tadi pertanyaan dari Ustaz Lalu tentang apa yang membuat Ustaz Abdullah Said begitu simpatik gitu ya. Begitu simpatik dan juga heroik ya. Lalu simpatik bisa. Maka saling mengingatkan itu menjadi kata kunci yang tidak bisa dielakkan. Kerusakan yang sangat fatal di semua struktur di Hidayatullah ini ketika ada orang pada posisi tertentu memproteksi dirinya, tidak mau diberi nasihat, seolah-olah dia tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa. Apa yang dialami Ustaz Soleh kemarin adalah realitas yang sangat real. Siapa yang bisa membayangkan Ketua Departemen Perkaderan DPP kesulitan membaca surah Al-Asr? Itu tidak terbayang, kok bisa? Ustaz Soleh salah, itu sekedar bukti yang dipaparkan oleh Allah. Begini inilah manusia itu. Memang setiap saat bisa lupa, bisa hilang. Sampai surah Al-Asr pun kesulitan mengingatnya, apalagi di bidang itu. Maka kata kunci untuk bertahan di Hidayatullah dan mengawal Hidayatullah tetap dengan jalurnya, buka peluang kesempatan untuk kita terus saling mengingatkan, baik berada pada jalur kebaikan maupun sabar menghadapi pikiran sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz Gofar. Bapak bin Umum tadi pagi menyampaikan salah satunya bahwa dakwah Islam itu harus inklusif, artinya terbuka. Dan salah satu keterbukaan kita adalah mencetak buku. Ya, mencetak buku 50 tahunan adalah bentuk keterbukaan kita. Artinya buku ini bebas, bisa dibaca siapa saja. Sehingga tugas kita selanjutnya adalah bagaimana buku ini bisa sampai kepada para pengambil kebijakan. Bagaimana buku ini bisa sampai kepada orang-orang yang bisa membantu dakwah kita di daerah. Ya. Bagaimana buku ini kita bisa hadir di tokoh-tokoh di wilayah kita. Ya. Ini bentuk keterbukaan kita. Kita nggak perlu menerangkan kepada mereka dia kalau begini, suruh baca ini. Ya. Karena nggak mungkin kita mau ceramah di gubernuran tiap pekan, ya suruh baca. Bentuk inklusif keterbukaan kita ini adalah hadirnya buku ini.
Kalau kita ini eksklusif, tertutup, maka tentu kita nggak berani mencetak buku yang seperti ini. Makanya buku yang Great Design 50 tahun kedua itu belum berani kita cetak. Selain ada hal yang sifatnya secret dan memang ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Tapi kalau sejarah ini adalah kita harus buka. Kita harus buka, kita harus sampaikan. Hidayatullah ini seperti ini, tidak resisten. Hidayatullah ini berpihak untuk mengabdi. Sudah disampaikan sama Ustaz Adib. Kenapa judulnya 50 tahun mengabdi? Sebelumnya panjang itu judulnya. Beberapa kali diskusi kita ambil yang simpel. Ya, mengabdi sini adalah mengabdi untuk agama, mengabdi untuk bangsa. Kita tidak kasih objeknya di situ. Kita tidak kasih objeknya adalah karena kita hadir, Hidayatullah dihadirkan, didirikan oleh Dr. Said bukan untuk pribadi beliau, bukan untuk keluarga beliau, tapi untuk umat, untuk bangsa ini. Maka tugas kita menyebarkan ini risalah, menyebarkan nilai-nilai Hidayatullah ini lewat buku ini. Bagaimana buku ini bisa hadir? Maka saya sampaikan untuk di yayasan, di PW, jangan berpikir beli satu, apalagi tidak beli. Ya. Harus beli paling tidak 100. Target itu berapa toko yang di sana? Pastikan toko-toko yang berpengaruh di daerah itu ada bukunya, buku Hidayatullah yang disampaikan kepada mereka. Karena kita tidak mungkin menyampaikan sejarah 50 tahun kepada mereka secara oral, secara ceramah. Disampaikan, dan insya Allah buku ini ada kaulan sakilanya karena memang ditulis oleh tim, bukan oleh pribadi. Nah, buku mencetak kader saja itu luar biasa. Mencetak kader itu buku yang luar biasa. Saya kira itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Latif, Ustaz Akhir dan juga Ustaz Gofar yang telah mengupas tentang buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi. Saya kira insya Allah akan sangat terang tentang mengapa penulisan ini harus dihadirkan. Dan penting untuk kita semua, para kader memiliki buku 50 tahun Hidayatullah Mengabdi dan dapatkan di stand majalah Suhargatullah di nomor 9 dan 10. Juga tersedia buku Manas Nabawi merujuk sistematika wahyu. Kemudian ada buku anak-anak muda pengukir sejarah, dan juga ada buku Spirit Perjuangan Ustadz Abdul Said yang ditulis langsung oleh putranya Ustadz Muntadul Zaman. Semua ada tersedia di majalah Suhargatullah stand. Dan jangan lupa untuk hadiri dan juga kunjungi channel majalah Sahid, channel official majalah Suhargatullah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas kehadiran sahabat sekalian dalam acara pada buku ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini dan juga ada kekurangan dalam pelayanan kami. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada 3 orang panelis yang telah bersedia mengupas. Demikian kita tutup acara pada buku ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.